Selamat datang di Magic Storybook, tempat di mana cerita-cerita ajaib dimulai. Dan bersiaplah, karena kalian akan dibawa ke dunia keajaiban. Petualangan Jack dan Kacang Ajaib. Dahulu kala, di sebuah desa kecil nan damai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Jack bersama ibunya. Ayah Jack sudah lama meninggal, dan dalam rumah sederhana itu mereka berdua hidup dalam kemiskinan. Meskipun begitu, Jack dan ibunya saling menguatkan satu sama lain, berusaha bahagia dan berdamai dengan keadaan. Setiap hari, Jack membantu ibunya mengurus rumah dan seekor sapi tua, dan satu-satunya harta yang mereka miliki. Namun, hari itu, ibunya terlihat gelisah. Dengan nafas yang berat, ibunya lalu berdiri dan memanggil anaknya. "Jack, sini nak, ibu ingin bicara." Iya, Bu. Ada apa? Kita kehabisan makanan, dan kita tak punya pilihan lain selain menjual sapi ini. Tolong bawa ke pasar dan jual ya nak. Jack pun demikian. Dengan berat hati, Jack mengiyakan dan mengangguk akan permintaan ibunya itu. Jack pun lalu menggiring sapi itu dan berharap sapinya itu akan terjual mahal. Jack pun terus berjalan melewati jalan tanah hingga tanpa terasa Jack akhirnya sampai di pasar. Namun saat itu tak satu pun pembeli tertarik pada sapi tua itu. Tapi tiba-tiba seorang pria tua misterius menghampirinya. "Anak muda, aku mau membeli sapi itu. Tapi aku tak punya uang. Aku hanya punya biji kacang ajaib." Hah? Kacang ajaib? Apakah itu benar kacang ajaib, kek? Ujar Jack dengan serius dan polosnya. "Ya, benar nak. Ini benar-benar kacang ajaib. Tanamlah malam ini, dan kau akan melihat keajaiban esok pagi." Jack pun lalu memandangi biji-biji kecil dalam kantong yang lusuh. Sambil berpikir sejenak, Jack pun percaya dengan ucapan si kakek dan akhirnya mau menerima pertukaran tersebut. Dan dengan penuh harapan, Jack lalu menukar sapinya dengan kantong itu. Setelah pertukaran itu, dengan semangat Jack pulang membawa harta ajaibnya. Jack ingin segera menunjukkan kepada ibunya, dan setibanya di rumah, Bu, Jack sudah tukar sapinya. Ini biji kacang ajaib. Ibunya kaget bukan main. "Apa? Kacang? Kacang? Kau menukar sapi kita dengan kacang? Jack, kau benar-benar..." Karena ulah Jack dan merasa ditipu, ibunya marah dan kecewa. Lalu melempar kantong kacang itu keluar jendela yang terbuka dan menyuruh untuk pergi ke kamarnya. Jack dengan merasa bersalah berjalan lemas menuju kamarnya. Jack hanya bisa menunduk, tak tahu harus berkata apa. Saat itu Jack kelelahan karena perjalanan jauh. Akhirnya Jack pun tertidur hingga malam tiba. Dan tanpa mereka sadari, di luar sana sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Dari tanah di luar jendela, biji kacang itu tumbuh cepat. Tunas hijau raksasa muncul menjulang ke langit malam yang gelap. Awan menggumpal dan kilat sesekali menyambar. Pohon itu pun terus tumbuh hingga menembus awan. Pagi harinya, sinar matahari masuk ke kamar Jack. Jack lalu bangun perlahan, duduk di ranjang, lalu melirik ke arah jendela. Namun, saat itu Jack terkejut bukan main. Dengan spontan, Jack melompat turun dari ranjang, lalu berlari keluar rumah dan mendekat ke arah pohon kacang itu. Tepat di samping rumahnya, pohon kacang raksasa
berdiri menjulang ke langit dan seolah-olah masih terus bergerak. Tanpa pikir panjang, Jack menengadah, mengamati pohon itu dan mulai memanjatnya. Angin menerpa tubuhnya kencang, tapi Jack terus naik dan naik hingga akhirnya ia menembus awan. Saat itu, ibunya Jack pun baru menyadari ada yang aneh di luar sana. Lalu ibunya keluar rumah dan benar saja, ibunya pun terkejut melihat keajaiban itu. Ibunya menagah ke atas dan memanggil-manggil nama anaknya. Jack, Jack, kamu di mana, Nak? Ibu janji tidak akan marah lagi, Nak. Di sisi lain, Jack sudah tiba di atas awan yang padat. Di sana terbentang sebuah negeri yang tak dikenal dan hamparan awan bisa menjadi pijakan. Dari kejauhan, terlihat berdiri sebuah kastil raksasa. Wow. Ungkap Jack yang terkesima melihat pemandangan itu. Tanpa rasa takut, Jack lalu berjalan perlahan melintasi jembatan besar di antara awan-awan tipis yang bergulung lembut namun berangin kencang. Hingga tiba di depan gerbang yang sangat besar, Jack dengan hati-hati menyelinap melalui gerbang kastil tersebut dan masuk ke dalam. Jack berjalan cepat namun tenang. Di dalam sana, Jack menemukan ruangan penuh harta. Akan tetapi di sana ada raksasa sedang tertidur pulas, napasnya berat dan dalam. Za, za. Suara dengkurnya naik turun, membuat lantai bergetar. Jack sempat gentar melihat raksasa menyeramkan seperti itu. Namun, saat itu Jack membulatkan tekadnya. Karena Jack ingin memberikan sesuatu pada ibunya dan memperbaiki kehidupannya. Dengan langkah perlahan namun pasti, Jack dengan hati-hati mengambil kantong berisi emas dari samping tubuh raksasa itu. Dengan ketegangan yang memuncak, akhirnya Jack berhasil mendapatkan kantong emas itu. Lalu perlahan-lahan segera keluar dari ruangan itu. Setelah di luar gerbang, Jack lalu lari melewati jembatan dan meluncur menuruni pohon kacang ajaib itu untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Jack lalu menyimpan kantong emas itu di dalam peti di kamarnya. Saat itu, ibunya pun menceritakan tentang pohon kacang ajaib itu. Jack, apa yang terjadi dengan kacang itu? Kenapa bisa tumbuh secepat dan sebesar itu? Ucap ibunya pada Jack. Entah kenapa, saat itu Jack hanya diam. Mungkin karena ibunya merasa bersalah. Sebelumnya sudah marah besar pada Jack. Ibunya lalu pergi keluar kamar, meninggalkan Jack sendirian agar Jack tenang. Jack pun berbaring di tempat tidur sambil memikirkan harta yang dilihatnya waktu itu. Hingga keesokan harinya, diam-diam Jack kembali lagi ke atas tanpa sepengetahuan ibunya. Jack terus memanjat, melewati jembatan dan memasuki gerbang. Namun saat itu ada yang berbeda. Sang raksasa tidak ada di ruangan harta tersebut. Dengan leluasa, Jack lalu mengambil angsa emas dan mengedap-endap untuk keluar. Akan tetapi, tiba-tiba, dum, dum, dum. Langkah kaki raksasa itu sangat menggetarkan. Jack lalu bersembunyi. Fi, fi, fo, fum. Seperti ada bau manusia di sini. Kata raksasa sambil mengendus-endus. Namun, Jack dengan lincahnya dia bersembunyi dan berhasil keluar dari gerbang. Lalu Jack lari sekencang-kencangnya dan menuruni pohon ajaib. Kali ini, Jack berhasil membawa pulang seekor bebek ajaib yang bisa bertelur emas. Lalu Jack memasukkan bebek itu ke dalam peti bersama kantong emas.
Hal berulang pun terjadi. Jack sudah berniat melakukan perjalanan yang ketiga kali dan untuk yang terakhir kali karena ada satu harta yang menarik perhatian Jack waktu itu, yaitu harpa ajaib. Keesokan harinya, Jack memanjat lagi pohon raksasa itu. Dan seolah terbiasa, Jack dengan tenang menyelinap ruangan demi ruangan di kastil itu. Tiba di ruangan itu, sang raksasa saat itu sedang tertidur. Dan di sana, Jack menemukan harta incarannya, yaitu sebuah harpa emas yang bisa bermain musik sendiri dan bisa bicara. Dengan langkah pelan namun pasti, Jack lalu mengambil harpa itu. Namun saat di pintu keluar, harpa itu terbangun dan berteriak. Mendengar teriakan itu, raksasa terbangun dan marah besar. Lalu dia mengejar Jack yang sudah berlari keluar dengan harpa di pelukannya. Jack terus berlari sekuat tenaga melewati jembatan dan menuruni pohon kacang dengan raksasa yang terus mengejarnya. Namun, bak anak monyet, Jack dengan lincahnya meluncur memegang erat sulur pohon dan harpanya. Begitu sampai di bawah, Jack berteriak, Ibu, Bu bawakan aku kapak. Jack, di mana kamu? Ibunya yang mendengar itu pun kaget. Lalu ibunya segera berlari mengambil kapak dari belakang dan memberikan kapak itu. Tanpa ragu dan sekuat tenaga, Jack lalu menebang pohon kacang itu dengan penuh semangat. Ibunya yang tidak tahu apa yang terjadi hanya melongo melihat anaknya itu. Pohon itu perlahan goyah dan akhirnya tumbang dengan keras. Hingga sang raksasa pun jatuh dari ketinggian dan tertimpa pohon besar itu. Dan berat. Tanah pun sesaat bergetar keras. Sang raksasa pun lenyap. Sejak saat itu, Jack menunjukkan apa yang sudah dibawanya dari negeri awan. Dan ibunya sangat terharu melihat perjuangan anaknya. Mereka berpelukan, diiringi harpa yang bernyanyi, dan mereka akhirnya hidup bahagia. Mereka tak lagi miskin, dan Jack belajar bahwa keberanian, kepolosan, dan sedikit keajaiban bisa mengubah segalanya. Kisah Jack dan kacang ajaib pun selesai.